Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Sinaga dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang organel mitokondria. Pembahasan yang pertama, sejarah mitokondria. Pertama kali pada tahun 1890, Richard Alman mengidentifikasi granula-granula yang ada pada otot lurik serangga, serta diberikan nama bioblast. Istilah ini diganti dengan kata mitokondria oleh Chet Benda dalam bahasa Yunani dari kata mito yang artinya benang dan kondria yang artinya granula. Penampakan granula ini menyerupai dengan benang jika diamati dengan menggunakan sebuah mikroskop cahaya. Selanjutnya, tahun 1900, Michaelis menunjukkan jika di dalam mitokondria tersebut berlangsung sebuah reaksi-reaksi oksidatif. Di tahun 1911, Waghbung menemukan jika mitokondria mengandung enzim-enzim yang mengkatalisis mengenai reaksi-reaksi oksidatif, serta mendukung jika mitokondria adalah tempat spesifik untuk reaksi-reaksi oksidasi. Pada tahun 1930, Sir Hans Krebs menjabarkan beberapa reaksi siklus asam trikarboksilat maupun daur Krebs. Lalu tahun 1950, Lehninger, Kennedy, serta Hobsbawm bersama lainnya menunjukkan secara jelas reaksi-reaksi seperti oksidasi, asam lemak, fosforilasi oksidatif beserta sifat-sifat lain dari mitokondria. Pembahasan yang kedua, pengertian mitokondria. Dalam pengertian umum, mitokondria adalah suatu organel sel tunggal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Organel sel mitokondria juga diketahui berperan pada kematian suatu sel tertentu di dalam jaringan tubuh. Oleh karena itu, dengan adanya mitokondria dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maka fungsi-fungsi yang ada pada organ vital di dalam tubuh makhluk hidup bisa berfungsi dengan baik. Mitokondria juga merupakan penghasil energi, karena berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenesi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transport elektron. Berdasarkan fungsinya, mitokondria sering disebut sebagai the powerhouse of cell. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak adenosin trifosfat dalam jumlah banyak, misalnya saja pada sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap selnya. Diketahui bahwa mitokondria berbentuk elips dengan diameter 0,5 mikrometer skrup dan panjangnya 0,5 sampai 1,0 mikrometer skrup. Pembahasan ketiga, fungsi mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan energi. Makanan yang kita konsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul yang sederhana, seperti karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Seluruh proses tersebut dikenal dengan fosforilasi oksidatif. Mitokondria memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam kompartemen sel. Mitokondria yang terdapat dalam sel-sel hati mempunyai enzim yang dapat mendetoksifikasi amonia. Mitokondria berperan dalam proses kematian sel terprogram, yaitu sel yang tidak diinginkan, serta jumlah yang terlalu banyak sehingga akan dipangkas selama perkembangan organisme. Fungsi lain dari mitokondria adalah membangun bagian-bagian dari darah dan hormon, menjalankan proses apoptosis, dan mengawasi pertumbuhan sel. Pembahasan keempat, struktur mitokondria. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa struktur dari mitokondria itu ada 9, apa saja? 1. Membran bagian dalam. Membran bagian dalam adalah organel pada mitokondria yang terbentuk dari beberapa molekul kompleks, yaitu sintesis transport elektron dan transport protein.
Fungsi dari membran bagian dalam adalah untuk membantu pembuatan ATP atau energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Kedua, membran bagian luar. Membran bagian luar adalah organel pada mitokondria yang tersusun dari fosfolipid bilayer bersifat semi-permeably dan di dalamnya mengandung protein. Pada lapisan ini bisa dilewati oleh ion-ion ADP, ATP, serta berbagai molekul nutrisi. Fungsi membran bagian luar adalah untuk membantu proses biosintesis jaringan tubuh suatu makhluk hidup. 3. Krista. Krista adalah organel pada mitokondria berupa lipatan-lipatan. Fungsi krista adalah ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak, krista membantu proses perluasan struktur pada membran yang berada di dalam selnya. Keempat, ruang antarmembran. Ruang antarmembran adalah sebuah ruang yang ditemukan berada di antara membran luar dan membran dalam. Membran luar dan membran dalam pada mitokondria. Fungsi ruang antarmembran sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi penting yang ada pada sebuah sel. 5. Matriks. Matriks adalah ruang membran di dalam membran dalam, sebagaimana besar protein dalam mitokondria disimpan matriks. Matriks juga memegang ribosom dan DNA yang unik untuk mitokondria. Fungsi matriks yaitu menyimpan bagian-bagian penting pada mitokondria seperti materi genetik, ion-ion penting lainnya, dan ribosom. 6. Ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel. Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma, terdiri dari RNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. 7. DNA mitokondria. DNA mitokondria adalah materi genetik DNA yang berada di dalam mitokondria atau organel sel eukariotik, hanya diwariskan oleh ibunya. Fungsi DNA mitokondria yaitu untuk respirasi sel melalui reaksi enzimatik, yaitu yang disebut reaksi rantai oksidatif fosforilation. Yang ke-8, granula. Granula adalah organel yang terdapat di mitokondria yang menyerupai butiran-butiran kecil dan halus. Fungsi granula yaitu untuk membantu sel darah putih melindungi tubuh. 9. Partikel ATP sintesis adalah enzim yang terdiri dari beberapa protein membran yang terdapat di krista. Fungsi partikel ATP sintesis adalah di mana dalam chemosmosis dengan rantai transport elektron terdekat menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosin trifosfat. Untuk melihat struktur mitokondria lebih jelas, kita bisa melihat video ini. Mitokondria memiliki struktur yang lentur, sehingga memiliki bentuk yang tidak tetap. Mitokondria bisa memendek sehingga berbentuk spiral dan memanjang berbentuk tabung. Mitokondria dengan bentuk tabung memiliki panjang 0,5 hingga 1 mikrometer. Nah, akibat aktivitas memendek dan memanjang ini, mitokondria dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam sel. Beberapa sel, misalnya sel otot, memiliki ribuan mitokondria, sementara yang lainnya, misalnya sel saraf, tidak sebanyak itu. Bahkan ada sel yang tidak memiliki mitokondria sama sekali. Berbeda dengan organel sel lainnya, mitokondria memiliki DNA sendiri dan dapat melakukan replikasi secara mandiri seperti sel bakteri. Replikasi ini terjadi melalui proses pembelahan. Seperti kebanyakan organel pada sel eukariotik, mitokondria terdiri atas dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar mitokondria terdiri dari protein dan lipid, dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Di antara membran luar dan membran dalam, terdapat ruang antarmembran yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel, misalnya siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino,
dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Berikutnya adalah membran dalam mitokondria. Membran dalam merupakan bagian yang kurang permeabel dibandingkan membran luar, terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP atau adenosine trifosfat. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Sepanjang krista terdapat protein sitokrom yang berperan sebagai oksidator dan reduktor berantai sehingga membebaskan energi secara gradual atau membentuk ATP. Berikutnya ada matriks. Matriks mitokondria berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput dalam, mengandung sejumlah enzim, siklus Krebs, garam, dan air. Di dalam matriks juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria atau mtDNA. Di dalam mitokondria juga terdapat ATP yang merupakan bentuk energi yang dihasilkan mitokondria untuk proses respirasi sel. Tibalah kita di pembahasan yang terakhir, yaitu komposisi kimia mitokondria. Komposisi utama mitokondria adalah protein. Persentasi protein yang sebenarnya berkaitan dengan jumlah membran dalam yang ada. Membran dalam terdiri atas protein enzimatik maupun protein struktural. Pada beberapa mitokondria, membran dalam mengandung kira-kira 60% dari total protein organel. Perbedaan membran luar dan dalam secara kimiawi sangat berbeda kualitas dan kuantitasnya, serta dengan lapisan sitoplasmanya pun berbeda. Membran dalam lebih banyak mempunyai protein dibandingkan membran luar, sedangkan untuk membran luar terdapat kandungan fosfolipid yang lebih banyak dibandingkan dengan membran dalam. Banyaknya enzim protein pada organel ini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi kimia yang mempunyai hubungan dengan respirasi. Komponen yang paling utama dari organel ini adalah protein. Kandungan protein ini juga mempengaruhi jumlah membran dalam yang mempunyai banyak protein, enzimatik, dan adanya struktural yang ada pada bagian membran dalam. Mitokondria mempunyai membran dalam yang mengandung 60% protein total organel. Berdasarkan penelitian pada sel tikus, terlihat kandungan pada membran dalam mengandung 21,3% protein total dan pada membran luar terdapat 4% protein total organel ini dan 67% protein ada pada matriks dan sisanya terdapat pada ruang antar membran. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya tentang organel sel mitokondria, saya akan memberitahu bahwa adanya keistimewaan dari organel sel ini. Nah, apa sih keistimewaan dari organel sel mitokondria ini? Keistimewaan dari sel mitokondria yaitu mempunyai DNA. Jadi, organel ini bisa memperbanyak dirinya dengan membelah dirinya, sehingga miripnya organel ini dengan bakteri. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa organel ini adalah bakteri. Sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat pagi.